Perkenalkan, nama saya Magdalena Supriyanti Simanjuntak. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya penggunaan istilah ekonomi Islam tidak steril dari perdebatan. Beberapa intelektual Islam seperti Thorik, Ramadan misalnya, menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam sebenarnya adalah etika Islam dalam ekonomi. Artinya, apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang lain adalah pada etisnya. Pengertian ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang sistem ekonomi dominan yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa memahami definisi ekonomi Islam tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Salah satu dimensi penting yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, sebutan sistem ekonomi yang kapitalistik, prinsip ekonomi merupakan suatu pengetahuan. Namun, dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bedanya? Cara lain memahaminya begini. Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan ekonomi adalah wahyu. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu atau dari Allah. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan seperti sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsip ekonomi Islam. Allah menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh dan tidak boleh. Prinsip pertama ini sebenarnya berlaku lebih luas dari sekedar ranah ekonomi. Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip syariah, kekuatan Allah yang menentukan benar dan salah berlaku di semua aspek kehidupan. Asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh memberi manfaat baginya. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melewati batas. Asas pertengahan. Dalam memproduksi dan mengkonsumsi, hendaknya menganut prinsip Islam, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Di sini, manusia boleh dianjurkan untuk berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kesalehan hendaknya tidak membawa diri pada kefakiran yang ekstrim, namun juga tidak membawa diri pada sifat materialistik yang rakus. Asas kebebasan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaan. Namun demikian, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini bisa berupa halal dan haram, sebagaimana yang disinggung di atas. Asas keadilan. Prinsip kelima ini disebut justice dalam bahasa Inggris atau adil dalam bahasa Arab. Keadilan dalam ekonomi Islam menjadi etika dasar dari segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan dengan kata lain memadu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan asas keadilan berarti tidak ada seorang pun yang bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berada di bawah praktik eksploitasi. Pekerja harus terpenuhi haknya sebelum keringatnya kering. Artinya, upah sesuai dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkannya sebagai tenaga kerja. Kelima prinsip tersebut menjadi fondasi penerapan sistem ekonomi. Syariah dalam ekonomi Islam semestinya bukan label untuk mencari segmen konsumen, melainkan prinsip yang harus diterapkan. Syariah seringkali didefinisikan sebagai hukum. Definisi ini sebenarnya tidak lengkap karena syariah juga meliputi cara pandang atau world view.
Ekonomi syariah dengan demikian merupakan cara pandang Islam terhadap ekonomi, di mana meliputi hukum-hukumnya. Jadi, definisi ekonomi Islam sebagai hukum adalah definisi yang sempit. Kesalahpahaman ini sering pula menimpa istilah jihad. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.